pertama dimulai dari gerakan masyarakat untuk kedaulatan energi ini. Kami dari KMP Jatim itu mendukung penuh untuk terus memperjelas PAI 10% untuk siapa. Artinya kan ini tidak selesai hari ini, karena sampai hari ini gitu kan, yang mendapatkan manfaat dalam konteks eksplorasi migas atau eksplorasi kekayaan alam yang kita miliki itu lebih banyak pada kelompok-kelompok elit, bukan masyarakat. Padahal ini kan berangkat bertitik tolak dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana sebenarnya rakyat yang harusnya mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kekayaan alam yang kita miliki untuk rakyat bisa sejahtera. Kemudian kenapa ini patut dikejar tentang revisi Permen SDM 37 ini kita, kalau saya pribadi berpendapat bahwa ini jangan lagi ada hal-hal yang regulasi yang dibuat, baik itu setingkat regulasi setingkat menteri atau PP atau bahkan undang-undang, di mana masyarakat tidak tahu persis arah substansinya kemana. Pertama bicara PAI, karena ada narasi yang sama yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan dalam konteks ini negara, yaitu ini revisi undang-undang migas yang diagendakan juga tuntas pada tahun ini. Kemudian ini sedang dibahas di DPR RI, tiba-tiba menteri muncul melakukan revisi Permen SDM. Ini kan patut dicurigai bahwa ada misi apa yang kemudian mereka coba garap tanpa rakyat mengetahui. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti tadi disampaikan oleh banyak peserta, maka kemudian revisi ini harus dikawal agar betul-betul regulasi setingkat menteri ini bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat yang khususnya pada terdampak lingkungan eksplorasi kekayaan alam itu di migas, misalnya di Sumeneb dan lain-lain. Tadi ada pernyataan bahwa revisi Permen SDM ini adalah alat para oligarki untuk kepentingan pemilu 2024. Itu maksudnya gimana itu? Kita curigai itu ya. Saya katakan kita curiga karena seperti yang saya katakan di awal bahwa ini kan kalau tadi dibahas bahwa bentuk revisi ini tidak terlalu banyak perubahan. Hanya ada pada poin-poin terutama soal PAI 10% itu. Di revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas juga berbicara soal itu. Artinya yang asalnya asalnya PAI 10% itu misalnya BUMD harus memberikan nanti bukan saham sifatnya, jadi yang menjadi saham itu menjadi modal awal, penyertaan modal itu untuk ini yang kemudian saya katakan bahwa ini dicurigai bahwa arah kepentingannya jelas ketika sembunyi-sembunyi seperti ini dan prematur menurut saya bahwa kita patut mencurigai bahwa ada kepentingan besar, terutama dalam konteks kepentingan pesta demokrasi tahun 2 tahun mendatang. Jadi kita tidak bisa nanti untuk memperjelas persoalan PAI 10% ini untuk siapa, ini kan akan kita telusuri melalui komunikasi dengan Komisi 7 DPR RI, kemudian dengan Kementerian SDM, SKK Migas, dan KSP juga sebagai penerima aspirasi, bahwa bahasannya jangan kemudian meninggalkan kepentingan atau aspirasi rakyat untuk menghindari hal yang saya katakan tadi.